Healing tampaknya sudah bukan menjadi kata yang asing bagi banyak orang. Rasanya, kini semua orang berbondong-bondong melakukan healing. Entah hanya untuk sekejap lari dari beban ekspektasi dan tanggung jawab, atau benar-benar untuk mengejar ketenangan hati. Di sisi lain, setiap orang juga memiliki cara healingnya masing-masing. Oleh karena itu, kami mengundang 2 teman untuk bercerita dan mengetahui arti healing versi mereka. Juga cara mereka untuk mencari arti kebahagiaan. Halo, nama aku Riza, aku umur 29 tahun, pekerjaanku adalah store manager di retail furniture import di Jakarta. Halo, perkenalkan, nama saya Ricky Rinaldi, usia saya 27 tahun. Saya bekerja sebagai seorang creative writer di sebuah media alternatif di Bilangan, Jakarta. Apa arti bahagia untuk kamu? Lebih ke menjadi cukup. Menurut gue ya, bahagia itu adalah sebuah konsep. Jadi aku yang buat sendiri konsep bahagia itu seperti apa sih gitu. Entah dari kita spend time sama temen aja tuh sebuah kebahagiaan juga gitu, atau misalnya belanja, atau misalnya skincarean, itu juga sebuah konsep bahagia. Ketika di dunia ini dengan segala hal-hal yang berlebihan, menjadi cukup itu sangatlah sulit dan membutuhkan effort yang lebih daripada menjadi berlebihan. Apa yang paling rumit dari melakukan proses healing? Kalau misalnya healingnya itu berhubungan dengan uang, apalagi kalau menurut aku pribadi mungkin karena pekerjaanku sendiri itu kan berhubungan dengan uang ya, maksudnya seperti marketing itu kan kita biasa dikejar target lah, dapat komisi dari penjualan kita. Jadi otomatis kalau misalnya nih sesimpel things, misalnya kayak bulan ini aku nggak achieve, otomatis kan nanti komisinya nggak sebanyak yang bulan kemarin. Dan itu juga balik lagi, aku senengnya misalnya makan di luar atau beli baju, beli skincare ya. Kalau misalnya komisinya kurang ya otomatis itu menghalangi proses healing sih. Menemukan cara yang paling tepat untuk diri kita sendiri, karena tidak ada orang yang tahu cara yang paling tepat untuk mewaraskan diri selain diri kita sendiri. Cara untuk healing yang paling efisien buat saya sendiri adalah dengan makan enak sih, sesederhana makan enak. Ada orang yang mencoba untuk staycation, ada yang melakukan weekend getaway mungkin, tapi menurut saya cara yang paling efisien buat saya sendiri adalah makan enak, sesederhana itu. Karena aku sih bukan tipikal yang healingnya itu let's say kayak trip ke mana, ke Bali atau trip ke luar pulau gitu. Aku bukan tipikal yang seperti itu. Aku tipikal yang lebih on simple things. Misalnya tempat aku bekerja itu di mall, jadi otomatis kalau aku lagi stres kerjaan, aku pasti akan ngopi di mall itu, atau misalnya mungkin sesimpel things, mungkin makan di resto yang aku suka banget nih di mall tersebut. Ngelakuin hal itu aja aku udah bikin diri aku seneng. Proses healing yang tidak akan bisa saya lupakan dalam hidup saya mungkin adalah saya memulai sebuah usaha tapi terpaksa bangkrut. Di ranah akademi saya terpaksa untuk mengambil cuti. Masalah percintaan pun tidak lancar, dan itu jadi salah satu yang sangat-sangat membekas di hidup saya. Tapi yang saya sadari adalah ketika saya tidak punya apa-apa, gagal dalam segala hal, saya tahu saya tidak bisa gagal lagi. Sudah titik terbawah dan tidak ada jalan lain selain untuk bangkit. Di situ saya memilih untuk memahami apa masalah yang terjadi dalam hidup saya dan apa sumber masalahnya. Dan karena hal itu terjadi sangat bertubi-tubi, mungkin saya juga punya motivasi yang lebih besar untuk bangkit karena semua itu terjadi tanpa jeda gitu. Di tahun lalu itu saya mengalami kesulitan finansial yang cukup membebani ya, hingga saya harus menunda beberapa rencana hidup. Oke, untuk selanjutnya, hal kecil yang menyenangkan yang terjadi di hidup bisa dibilang tabungan kebahagiaan nggak? Kalau menurut aku iya, karena terutama di umur yang segini ya, kita tuh kan pasti banyak banget hal yang terjadi, dan kadang mungkin hal-hal kecil kayak misalnya pernah ada kejadian lucu atau apa itu, terus kita lagi sibuk atau lagi stres tiba-tiba keinget hal itu kan membuat kita menjadi bahagia lagi gitu, maksudnya jadi happy lagi. Yang menurut aku tuh tabungan-tabungan kebahagiaan yang seperti itu adalah sebuah tabungan juga kalau menurut aku.
Mudah menabung dan menghemat membuat kamu lebih bahagiakah? Menurut saya membuat saya menjadi lebih bahagia karena menabung itu adalah satu-satunya kepastian di tengah ketidakpastian dunia ini. Beberapa tahun yang lalu saya merasa kesulitan untuk menyisihkan, itu hal yang sulit dilakukan sebelumnya. Tapi untuk sekarang saya sudah memiliki kesadaran yang lebih untuk menabung dan saya melakukan itu walaupun mungkin jumlahnya nggak sebesar itu juga ya. Frekuensi menabung ini biasanya saya lakukan bulanan. Setiap 6 bulan saya punya target tabungan saya untuk memenuhi kebutuhan saya untuk membayar kuliah. Berhubung saya pengguna aktif digital bank yaitu Genius, saya menggunakan fitur Flexi Saver untuk menabung secara lebih sederhana sih. Tadi saya bilang bahwa menabung adalah salah satu kepastian di tengah semua ketidakpastian ini. Tetapi ketika misalkan ketidakpastian itu datang, si Flexi Saver ini mempermudah saya untuk menanggulangi hal-hal yang tidak pasti ke depannya. Kalau kamu bisa track back lagi semua kejadian di hidup, sebutin hal-hal yang gak mau kamu lakukan lagi. Nggak mau membuang-buang uang ya, bisa mengontrol dan tidak impulsif, karena sampai detik ini pun masih impulsif ya terhadap kayak misalnya nggak money wise gitu yang sebenarnya tidak perlu-perlu banget tapi malah dibeli. Sebenarnya masih bisa nunggu bulan depan tapi maksain bulan ini juga harus beli. Hal paling boros yang pernah aku lakukan adalah mungkin ketika aku dulu pernah punya tabungan, jadi dia auto debit. Ternyata dia ke auto debit 2 kali. Wah, ke auto debit 2 kali nih, ini kan di luar budget nih, jatuhnya seperti itu kan. Mikirnya kan waktu itu daripada gua nggak punya duit, mending gue cairin aja semuanya. Nah, ketika dicairin bukannya ditabung lagi, tapi itu duit malah jadi buat untuk foya-foya, ngopi, belanja atau apa yang sebenarnya tuh bisa ditahan gitu. Cuma karena sifat impulsif aku, jadi aku pikir ya udahlah beli aja gitu. Duit masih bisa dicari gitu. Kalau budget, aku jujur kalau untuk ngopi aku nggak punya budget sama sekali. Kalau sebulan itu mungkin kasarannya sehari aja bisa 2 kali ngopi. Dan itu kadang juga di tempat kopi yang ada di mall, karena aku kebetulan kerjanya juga di mall. Jadi mungkin bisa sekitar 6 juta sendiri kali dalam sebulan buat ngopi. Tolong gimana ya? Dengan adanya Monitory, apakah kamu jadi bisa memproyeksikan apa yang ingin kamu lakukan ke depannya? Pastinya iya, karena ketika kita merencanakan sesuatu, kita harus tahu apa yang kita butuhkan. Monitory ini, spending saya dalam 1 bulan ketika melihat kredit dan debit yang terjadi, karena salah satu hal yang saya lakukan kan menabung ya. Ketika saya mengetahui traffic dari keuangan saya, itu kan membantu saya untuk menentukan besaran tabungan yang bisa saya buat, seperti itu. Dengan adanya Monitory, ini lumayan membantu saya untuk lebih aware dengan pengeluaran saya tentunya. Kadang-kadang kita tidak sadar beli ini, beli itu. Karena transaksi sangat sederhana, kita tidak menyadari seberapa besar uang yang sudah keluar. Tapi dengan adanya Monitory ini, saya jadi lebih dapat menahan diri sih. Ceritakan satu hal yang kamu bersyukur banget pernah kamu lakukan. Karena balik lagi pekerjaan aku itu banyak soal komisi dan lain-lain gitu ya, itu kan hitungannya jadi ada tambahan uang buat aku ya, dan itu udah beberapa yang udah mulai sekarang tuh udah aku mulai sisihin, dan walaupun bukan dalam bentuk uang pun aku sisihkan dalam bentuk sebuah investasi emas gitu. Jadi setidaknya aku masih punya tabungan, itu sih yang hal yang aku lakukan. Apa yang sudah kamu investasikan untuk hidup yang lebih bahagia di hari depan? Mengurangi hal-hal yang buruk, seperti tadi aku bilang kan aku ada sifat impulsif dan kurang money wise ya. Jadi sekarang itu udah mulai perlahan-lahan mengurangi hal-hal yang menurut aku tuh konsumtif, atau mengurangi hal-hal yang tidak baik untuk aku. Dikit-dikit juga nabung dan mulai banyakin investasi-investasi di tempat lain sih. Emas. Terus investasi deposito juga ada, reksadana juga pernah, cuman nggak dilanjutin lagi. Salah satu investasi buat di hari tua sih, merawat diri, itu kan bagian dari kita menginvest sesuatu hal untuk di masa depan atau masa sekarang juga. Nah, karena aku balik lagi, aku bagi marketing, aku juga frontline, otomatis berhubungan dengan banyak orang. Jadi yang namanya skincare itu adalah bentuk investasi aku supaya aku juga bisa menemui future clients. Kalau bicara soal investasi, sebenarnya saya hingga saat ini mungkin belum melakukan investasi untuk aset-aset digital, untuk aset kripto mungkin, untuk aset fisik seperti properti dan logam mulia. Saya belum melakukan investasi seperti itu. Karena mungkin nggak ada kaitannya sama profil risiko rendah atau risiko tinggi, tapi saya lebih memilih untuk berinvestasi pada diri saya sendiri melalui pendidikan, karena saya percaya bahwa saya pribadi kan bekerja di industri kreatif
Dan salah satu hal yang paling penting untuk dimiliki mungkin adalah ide dan gagasan. Karena mungkin suatu saat gagasan saya atau ide saya bisa menjadi senilai valuasi startup unicorn mungkin. Oke, ini untuk last question ya. Apakah uang menjadi kendala untuk kamu mendapatkan hidup yang lebih bahagia? Iya. Karena menurut aku semua berhubungan dengan uang. Mungkin karena baik lagi pekerjaan aku ya sebagai marketing, kita semua related sama uang, target, dan dari target juga dapat komisi. Jadi menurut aku tuh uang adalah suatu hal yang krusial sih. Jadi yang harus, kalau nggak punya uang ya nggak bisa melakukan hal-hal lain gitu loh. Karena semua hal berhubungan dengan uang, sesimpel things, mau beli ini, mau beli itu, beli kebutuhan sehari-hari pun juga semua butuh uang. Jadi menurut aku uang adalah hal yang paling krusial sih. Money cannot buy happiness. Menurut aku money itu bisa membeli happiness karena semua berhubungan dengan uang. Kita mau healing, misal healingnya kayak sebatas beli kopi, itu semua berhubungan dengan uang kan. Jadi menurut aku money can buy happiness. Ceritakan satu kejadian yang gak terlupakan karena kamu pakai Genius Pay. Salah satu hal yang menarik itu adalah penggunaan cashtag-nya. Misalkan ketika saya sama teman-teman pergi untuk makan enak di tengah-tengah proses healing itu, teman-teman saya ini menggunakan cashtag-cashtag yang lucu. Jadi ketika saya melakukan proses healing untuk makan, ada hal-hal lucu seperti penggunaan cashtag yang bisa semaunya tanpa ada angka-angka seperti nomor rekening biasanya. Berhubung saya pengguna Genius yang sudah cukup lama, kita lihat aja yuk aplikasinya. Mungkin aku akan coba register kali ya. Nah, di home screen-nya itu kamu bisa lihat cashtag kamu di paling atas, terus ada saldo aktif yang dirahasiakan kecuali dipencet lambang matanya itu. Terus untuk isi e-wallet tinggal klik transfer dan bayar. Cara praktis buat mengontrol diri lewat Moneytory. Terus ada fitur terbarunya ini yang atas, berinvestasi dengan Genius. Ini investasi reksadana ya. Cuma ini kayaknya membantu banget ya, mungkin nanti untuk budgeting untuk keuangan. Halo semuanya, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Subscribe juga kanal kami dan nyalakan notifikasinya untuk tahu video terbaru dari Menjadi Manusia.